Secara sederhana, jika ada dua orang atau lebih dalam organisasi, dengan sendirinya akan berlangsung komunikasi. Organisasi merupakan wadah kegiatan orang-orang yang melakukan berbagai tugas untuk mencapai tujuan bersama atau common goals. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai komunikasi dalam organisasi pada mata kuliah budaya organisasi. Menurut Satoro, dinamika perilaku yang ditampilkannya diisi oleh posisi tawar-menawar antara needed accomplishment dan task accomplishment yang mewarnai produktivitas kelompok maupun perorangan. Sedangkan Daryanto mengungkapkan bahwa organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang terlebih yang secara sadar dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa setiap kelompok orang yang bekerja sama akan terjadi suatu komunikasi atau hubungan sesuai dengan tugas yang diembannya, sehingga menampilkan perilaku yang mendorong timbulnya kesadaran dalam berkomunikasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Lalu, ada proses komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi dalam organisasi adalah bagaimana cara yang ditempuh oleh komunikator agar dapat menimbulkan komunikasi dengan kognitif, afektif, dan psikomotor bagi komunikan, sehingga terjadi suatu perubahan persepsi dari perilaku yang menimbulkan saling ketergantungan antara anggota dalam suatu organisasi dalam membina suatu kerjasama yang baik. Lalu ada jaringan komunikasi dalam organisasi. Jaringan komunikasi dalam organisasi dapat dibedakan atas jaringan komunikasi formal dan jaringan komunikasi informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang dilakukan melalui struktur organisasi secara hierarkis dan menggunakan jaringan komunikasi formal. Komunikasi sebagai kebutuhan dalam organisasi. Setiap pesan yang disampaikan dalam komunikasi organisasi mempunyai alasan tertentu mengapa dikirimkan dan diterima oleh orang-orang tertentu dalam komunikasi organisasi tersebut. Komunikasi dalam organisasi memerlukan pemahaman yang jelas dan harus efektif tentang kebutuhan orang-orang dalam organisasi. Hal ini diperlukan agar organisasi berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk itu, pimpinan organisasi harus menyadari bahwa semua orang yang terlibat dalam organisasi memiliki kebutuhan yang harus diperhatikan. Dalam suatu organisasi, hal-hal seperti ini harus dipahami oleh pimpinan agar komunikasi berjalan dengan baik. Tanpa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan setiap anggota yang ada dalam organisasi, akan diragukan loyalitas dan kinerja setiap anggota organisasi tersebut, yang akhirnya membawa dampak kepada tujuan yang harus dicapai organisasi sesuai dengan rencana-rencana yang telah ditetapkan. Menurut Rahmat, karena komunikasi merupakan kebutuhan dalam organisasi, maka jajaran organisasi harus menjadikan komunikasi sebagai sesuatu yang krusial sifatnya. Dalam organisasi perlu ditumbuhkan komunikasi yang didasarkan pada sikap saling percaya, menerima, empati, dan kejujuran. Memahami kebutuhan-kebutuhan dari semua anggota dalam organisasi, maka kinerja anggota akan maksimal dan hasilnya dalam mencapai tujuan organisasi akan lebih baik, sehingga optimalisasi dalam semua lini organisasi berhasil dengan memuaskan. Sekali lagi, dapat dikatakan secara aksiomatik bahwa keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh komunikasi sebagai salah satu faktor determinan dalam mencapai tujuan setiap organisasi. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Kembali lagi di video-video selanjutnya. Bye!